Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah ya. Ini ada dua pertanyaan yang sama ya. Intinya sama. Yang pertama, kalau wirid saya sambil duduk di kursi boleh ya Kang? Khususnya setelah sholat malam satu ya. Yang kedua, ya, saya di sini karena saya bekerja menjaga lansia di Taiwan. Jadi saya sangat sangat capek sekali. Apakah boleh setelah sholat isya jam 8 langsung sholat hajat dan langsung wiridan? Karena kalau terlalu malam saya benar-benar ngantuk. Ya boleh-boleh saja. Tapi tak pikir alasannya itu gini gitu loh ya. Karena saya bekerja. Ya. Saya tidak kuat sampai 1000 kali gitu loh. Tak pikir seperti itu. Itu namanya alasan. Alasan yang melemahkanmu. Sama halnya dengan bolehkah saya ini zikir wirid itu duduk di kursi sambil santai semacam ini? Ini kan duduk di kursi tuh. Nah, tidak di tempat ketika kita ini sholat itu ya. Ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Ya. Tapi kualitasnya akan turun. Ya. Ya, jadi konsekuensinya itu gitu ya. Kualitas dari energinya itu akan turun. Karena apa? Kamu sudah berubah tempat. Satu, kamu sudah berubah tempat. Kedua, kamu nurutin nafsumu. Nafsumu itu pingin apa ya? Pingin santai. Ketika zikir sama Tuhan itu pingin santai, pingin enak. Karena kalau kita bersila atau apa itu ya, itu kadang kan kaki sakit ya. Kaki sakit itu karena kamu belum terbiasa saja. Ya, tapi kalau kamu sudah membiasakan diri, tidak ada sakitnya. Loh ya. Jadi usahakan ya, ketika kita mengamalkan amalan pengasihan ya, misalnya kamu habis isya ya, terus kamu langsung sholat hajat, langsung baca amalan, tidak masalah. Itu bagus ya. Nanti selesaikan sampai selesai terus tidur. Itu metode yang bagus ya menurut saya. Daripada Anda katakanlah harus tidur dulu, nanti jam 3 bangun sholat tahajud terus. Ya kan banyak orang tidak bisa di situ gitu ya. Dan kadang ketika kita ini habis tidur terus bangun, itu kadang hilang konsentrasi, masih ke bawah ngantuknya, kecuali Anda mandi dulu ya. Jadi tidur dulu, terus nanti jam 2, jam 3 itu bangun terus mandi ya, sholat tahajud baru ngamalkan. Itu enggak apa-apa ya. Itu bagus. Tapi ya sulit kalau Anda belum terbiasa ya. Nah, terus soal membaca amalan itu sambil duduk ya, sambil duduk di kursi semacam ini, itu secara etika ya, secara attitude-nya itu ya, itu enggak bagus ya. Kecuali kamu sakit ya, kecuali kamu sakit ya. Kamu sakit sambil duduk tidak ada masalah, kakimu sakit sambil duduk tidak ada masalah ya. Tapi kalau kamu buat kerja saja sehat, terus kamu zikir sambil duduk ya tidak sesuai gitu ya. Ya, itu juga merupakan penilaian ya. Tuhan menilainya di situ juga itu. Kecuali kamu katakanlah nggak bisa duduk ya, sambil tertiduran, nggak apa-apa gitu ya. Semua itu kan pasti ada toleransi. Tapi kita jangan sampai nuruti nafsu kita gitu loh ya. Paham ya? Ya, kalau nafsu kita itu pinginnya enak, selalu cari cara ya. Seperti komentarmu ya. Si siapa ini ya? Yang cowok ini kan komentar 2 orang ya, cewek cowok ya. Ya, selalu mencari cara yang menyenangkan nafsumu. Ya, walaupun katakanlah itu zikir ya. Nafsumu akan mencari cara bagaimana kamu itu nyaman, rileks. Ya, sambil duduk saja enggak apa-apa. Nah, justru hal-hal semacam itu ya, itu adalah hambatan. Kamu harus bisa menundukkan lawan. Sama aja dengan zikir 100 kali ya, zikir 1000 kali misalkan. Ya, itu kita tidak mampu
awalnya nggak mampu, saya pun juga nggak mampu awal-awal. Ya, tapi saya punya target, punya visi misi, saya harus bisa. Maka saya latih, gitu loh ya. Jadi jangan menyerah dengan keadaan. Ya, itu nafsumu ya. Jadi hambatan terbesarmu itu sebenarnya ya nafsumu sendiri. Makanya ketika kita itu mengamalkan amalan pengasihan, diposter dengan puasa itu tujuannya untuk melemahkan nafsumu. Sehingga semua elemen yang ada di dalam tubuhmu itu berada di dalam kendalimu. Bukan sebaliknya, kamu dikendalikan nafsumu. Kalau kamu dikendalikan nafsumu ya itu tadi. Harus enggak apa-apa ya. Pikir sambil duduk saja, enggak apa-apa. Ya memang enggak apa-apa. Ya, tapi ketika kita punya etika, ya, kita punya etika, kita punya aturan yang tak tertulis, kita berhadapan dengan Tuhan. Ya. Nah, waktu kamu habis sholat, langsung saja. Jangan berubah dari tempat itu, gitu loh. Karena itu salah satu asror gaibnya ya, ketika kamu katakanlah mengamalkan amalan pengasihan. Salah satu asror gaibnya ya, dikabulkan sebuah doa itu ketika berdoa itu tidak berubah ya, tidak berubah ya, dari tempat itu ya. Jadi seperti itu. Asis, kalau misal diriku setiap sholat 5 waktu saya baca surat Yusuf ayat 4-nya 7 kali. Kemudian ketika sholat tahajud baca 1000 kali. Apakah seperti itu bisa Pak? Bisa saja. Ya, bisa saja. Ya. Nah ini ada yang jawab ya. Dibaca selesai sholat 5 waktu 7 kali dan sholat tahajud misal 11 kali itu sudah mujarab. Sebelum wudu 1 kali sudah cukup. Yang penting istiqomah dan yakinlah. Masalahmu kamu itu kasih saran tapi tidak punya pemahaman ya. Istiqomah itu sampai kapan? Ya. Nah, jadi komentar-komentar semacam ini ya kalau tidak paham itu tidak usah komentar gitu ya. Kasih masukan malah membingungkan orang gitu loh ya. Tak hapus ya, komentarnya tak hapus. Ya, yang kita kejar di sini adalah kecepatan ya. Materi yang saya sampaikan ini yang saya kejar adalah kecepatan. Ya. Bukan hanya istiqomah. Ya. Kalau Anda katakanlah bisa baca 7 kali, istiqomah katakanlah 5 tahun baru berhasil. Ya, 5 tahun baru berhasil. Dengan katakanlah 1 bulan baru berhasil. Kamu pilih yang mana? Ya, pastikan pilih 1 bulan ya, supaya cepat menikmati hasilnya gitu loh. Nah, kalau Anda baca surat Yusuf 11 kali, habis sholat tahajud 11 kali, terus habis sholat 5 waktu 7 kali, habis wudu 1 kali, energinya kurang. Butuh waktu berapa lama gitu loh. Nah, pemahaman semacam ini loh ya, yang katakanlah ngasih sebuah pendapat tapi tidak ada dasarnya gitu loh ya. Tidak pernah dipraktekkan. Ya. Dan yang menerima itu ya, yang menerima itu akan berpikir seperti itu. Waduh, 11 kali ya tak coba gitu. Tapi kenapa kok enggak berhasil? Ya karena dia sudah bertahun-tahun istiqomah baru berhasil. Nah, yang saya sampaikan di channel ini ya, saya berharap itu enggak sampai bertahun-tahun. Yes. Kalau bisa itu 1 bulan sudah berhasil. Makanya ditarget 1000 kali. Dipahami visualisasi penghayatan. Tujuan saya itu di situ. Jangan sampai lama-lama. Ya, kalau lama-lama, 1 Anda akan berubah pikiran. Yang kedua, target diambil orang. Ya, ya, paham ya? Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.